Keyakinan yang demikian inilah yang diminta oleh Nabi Ibrahim sebagaimana yang disebut dalam Al-Qur'an ya. Surat Al-Baqarah ayat 260 itu ya. Nabi Ibrahim bukan berarti tidak iman yang minta ya. Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta ya. Tatkala Nabi Ibrahim mengatakan kepada Allah, wahai Tuhan, tolong perlihatkan padaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Kata Allah, qala awalam tu'min. Nabi Ibrahim, apa Anda tidak beriman kalau saya bisa menghidupkan orang mati? Qala bala. Nggih Gusti, kula sampun iman, kula yakin. Walakin liyatma'inna qalbi, ini yakin itu. Tapi supados tentrem, tenang manah kula niki. Akhirnya benar-benar dibuktikan oleh Allah wis yupuo hewan ya jenis burung 4 macam ya. Kemudian dihancurkan semuanya ya. Disisakan kepalanya, diletakkan di 4 tempat ya. Yang seperempat diletakkan di gunung sebelah timur, yang seperempat diletakkan di gunung sebelah utara, sebelah barat, sebelah selatan. Kemudian panggil, ketika dipanggil akhirnya anggota yang sudah bercampur, hancur tadi itu menyatu pada masing-masing ya, dan datang. Ya. Ini ketika Nabi Ibrahim itu benar-benar membuktikan bahwa Allah itu benar-benar maha kuasa atas segala sesuatu. Beliau ini menjadi orang yang yakin sehingga selalu tentrem. Coba itu Nabi Ibrahim ini oleh karena benar-benar sudah sempurna keyakinannya ya, beliau sejak kecil ya, sejak masih muda ini sudah menjadi orang yang berani ya, karena yakin pada Allah bahwa Allah itu bisa segala-galanya ya. Terutama dalam berdakwah diancam apapun, walaupun waktu itu diancam oleh Raja Namrud dibakar ya, sudah menyediakan api yang menggunung, beliau sedikit pun tidak takut karena sadar yang menghendaki semua itu Allah, yang menciptakan dirinya Allah, yang menciptakan mati juga Allah, yang menciptakan api juga Allah, yang membuat api itu bisa panas juga Allah. Kalau Allah menghendaki api tidak panas juga bisa, gampang. Sehingga tenang gitu loh. Karena ketika orang punya yakin Allah itu segala-galanya mesti tenang. Ketika benar-benar beliau dilemparkan oleh Raja Namrud ke dalam api itu, ternyata apa? Api itu dingin karena Allah yang menghendaki dingin. Hanya kun fayakun ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Api jadilah dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Itu kenapa kok begitu? Sampai diterangkan, dibantu oleh malaikat Jibril, tidak mau. Kata malaikat Jibril, Nabi Ibrahim, napa panjenengan betah bantuan kula? Kata, amma ilaik fala. Datang panjenengan malaikat Jibril kula mboten butuh. Lek teng Allah panjenengan kula butuh. Nggih maksud kula sampai akan tengah lho. Nek Gusti Allah mboten usah sampean kandhani. Ya. Pun seberap keadaan kula mboten usah kula ngangkat tangan. Allah tahu apa yang terjadi, ya. Itu. Apa? Sampai ngangkat tangan aja beliau apa? Tidak, karena yakin Allah itu tahu keadaan dirinya dan Allah pasti Maha kasih sayang. Apalagi terhadap orang yang iman, orang yang taat kepada Allah, apalagi memperjuangkan agama Allah, tidak mungkin disia-siakan oleh Allah. Tanpa ngangkat tangan pun Allah tahu. Ya. Kalau Allah tidak usah repot-repot melalui siapa-siapa, tidak usahnya kun fayakun ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim diuji untuk menyembelih anak juga tidak ragu sedikit pun karena yang merintah Allah. Tidak mungkin kalau Allah merintah itu untuk tidak baik itu tidak mungkin. Begitu juga sejak ketika punya anak bayi, itu Nabi Ibrahim disuruh meninggalkan istri yang baru melahirkan dan anak bayi itu di padang yang tandus di Mekah. Disuruh meninggalkan. Sedikit pun, padahal di tempat itu tidak ada air sedikit pun, tidak ada tanaman, tidak ada satu penghuni manusia pun tidak ada. Secara akal pasti mati.
Tapi apa yang terjadi? Nabi Ibrahim sedikit pun tidak ragu karena ada Allah yang maha segala-galanya gitu. Ini pentingnya yakin itu begitu ya. Orang di mana saja kalau yakin itu enak ya. Maka langsung tidak takut ya. Beliau justru memanjatkan doa kepada Allah itu bukan karena takut tidak bisa makan ya. Istrinya atau anaknya, bukan takut mati, bukan. Beliau mengatakan Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, aku menempatkan istriku dan anakku di tanah yang tandus. Ya Allah, tidak ada air, tidak ada tanaman, tidak ada penghuni. Tolong beri pertolongan supaya bisa menegakkan sholat. Ya Allah, yang dipikirkan sholat, bukan rizki, bukan makanan, bukan masalah kehidupan, bukan sholat. Ya Allah, nah ini orang yakin itu begitu gitu. Orang itu ketika yakin pasti selalu mengutamakan akhirat. Perintah Allah daripada rezeki sudah itu urusan Allah, sebelum lahir sudah apa? Allah sudah nanggung gitu. Tidak mungkin ada makhluk hidup itu yang tidak dikasih rezeki oleh Allah, tidak mungkin. Dan tidak ada ceritanya orang mati kelaparan itu sebenarnya tidak ada. Kalau orang mati kelaparan, ya memang jatah rezekinya sudah habis. Jatah rezekinya sudah habis memang. Ya. Itu Allah menentukan demikian.